Kalau saya tanya siapa orang yang pertama kali bikin ide fasisme jadi terkenal, mungkin banyak yang bakal langsung jawab Hitler. Padahal itu keliru. Sebelum Hitler jadi penguasa Jerman, sudah ada satu orang yang lebih dulu bikin Italia berubah total. Namanya Benito Mussolini. Bahkan banyak sejarawan bilang kalau tidak ada Mussolini, mungkin Hitler juga tidak akan naik secepat itu. Yang lucunya lagi, hidup Mussolini sama sekali nggak dimulai dari keluarga kaya atau bangsawan. Dia cuma anak tukang besi dari sebuah desa kecil di Italia. Waktu kecil hobinya berantem, sering bikin masalah, sampai berkali-kali diusir dari sekolah. Tapi entah gimana ceritanya, anak yang bikin pusing guru-gurunya ini akhirnya bisa menguasai satu negara dan membuat jutaan orang meneriakkan namanya. Jadi gimana semua itu bisa terjadi? Benito Amilcare Andrea Mussolini lahir pada 29 Juli 1883 di sebuah desa kecil bernama Predapio, wilayah Emilia-Romagna, Italia. Waktu itu Italia sendiri sebenarnya masih tergolong negara muda. Baru sekitar 20 tahun sebelumnya, wilayah-wilayah kecil di semenanjung Italia berhasil disatukan menjadi satu kerajaan. Jadi Mussolini lahir di masa ketika identitas Italia sebagai sebuah negara masih terus dibentuk. Kehidupan masyarakat juga belum stabil, banyak petani hidup miskin, lapangan kerja terbatas, dan kesenjangan sosial masih sangat tinggi. Kalau melihat keluarganya, hampir tidak ada tanda-tanda kalau Mussolini bakal jadi orang yang mengubah sejarah dunia. Ayahnya, Alessandro Mussolini, bekerja sebagai tukang besi. Tapi dia bukan tukang besi biasa. Alessandro sangat aktif dalam politik dan dikenal sebagai pendukung paham sosialis. Hampir setiap malam rumah mereka dipenuhi obrolan soal politik, ketidakadilan, sampai kebencian terhadap kaum bangsawan dan pemerintah. Sementara ibunya, Rosa Maltoni, adalah seorang guru sekolah dasar. Berbeda dengan sang ayah yang keras dan emosional, Rosa dikenal lembut, sabar, dan sangat berharap anaknya tumbuh menjadi orang yang terpelajar. Nama lengkap Mussolini sendiri cukup unik. Benito diambil dari nama tokoh revolusioner Meksiko, Benito Juarez. Sedangkan Amilcare dan Andrea diambil dari nama dua tokoh sosialis Italia yang sangat dikagumi oleh ayahnya. Bahkan sejak lahir pun, nama Mussolini sudah syarat dengan nuansa politik. Ayahnya berharap suatu hari nanti anaknya akan menjadi pejuang yang melawan ketidakadilan. Harapan itu memang terkabul, hanya saja mungkin bukan seperti yang dibayangkan oleh ayahnya. Sejak kecil Mussolini terkenal sangat keras kepala. Kalau sedang marah, dia bisa meledak begitu saja. Di sekolah dia sering terlibat perkelahian dengan teman-temannya. Bahkan ada kejadian ketika Mussolini menusuk tangan teman sekolahnya menggunakan pisau lipat karena bertengkar. Akibatnya, dia dikeluarkan dari sekolah. Bukan sekali, tapi lebih dari sekali. Guru-gurunya mengakui kalau Mussolini sebenarnya anak yang cerdas. Nilainya cukup bagus, daya ingatnya kuat, dan dia cepat memahami pelajaran. Masalahnya cuma satu, emosinya sulit dikendalikan. Masa remajanya pun tidak jauh berbeda. Dia tetap suka berdebat, melawan aturan, dan sangat sering membuat masalah. Tapi di balik sifat kasarnya itu, Mussolini punya kebiasaan yang nantinya sangat berpengaruh terhadap hidupnya. Dia suka membaca. Buku yang dibacanya bukan novel atau cerita petualangan, melainkan filsafat, sejarah, dan politik. Dia membaca tulisan Marx, Friedrich Engels, Nietzsche, hingga Niccolò Machiavelli. Menariknya, ide-ide dari tokoh-tokoh ini nantinya bercampur menjadi pandangan politik Mussolini sendiri. Ia mengambil sebagian, membuang sebagian, lalu menciptakan gagasan yang benar-benar berbeda. Karena kondisi ekonomi keluarganya pas-pasan, Mussolini sempat mengikuti pendidikan guru seperti ibunya. Setelah lulus, ia pernah bekerja sebagai guru sekolah dasar, tapi pekerjaan itu tidak bertahan lama. Menurut beberapa orang yang mengenalnya, Mussolini bukan tipe orang yang betah hidup tenang. Ia merasa hidupnya terlalu besar hanya untuk mengajar di desa kecil. Ambisinya jauh lebih tinggi. Pada tahun 1902, ketika usianya baru 19 tahun, Mussolini memutuskan pergi ke Swiss. Alasannya sederhana, ia ingin mencari pekerjaan dan menghindari wajib militer di Italia. Kehidupan di Swiss ternyata jauh dari kata mudah. Kadang ia bekerja sebagai buruh bangunan, kadang menjadi kuli angkut, pernah juga tidur di bawah jembatan karena tidak punya uang untuk menyewa kamar. Beberapa kali ia ditangkap polisi karena tidak memiliki dokumen yang lengkap atau karena aktivitas politiknya. Hidupnya benar-benar berantakan. Anehnya, justru di Swiss inilah kemampuan berbicara Mussolini berkembang pesat. Ia mulai aktif mengikuti diskusi politik bersama para aktivis sosialis dari berbagai negara. Ia belajar bagaimana berbicara di depan umum, bagaimana memengaruhi orang lain, dan bagaimana membuat pidato yang bisa membakar emosi massa. Orang-orang mulai menyadari satu hal,
Mussolini mungkin bukan akademisi hebat, tapi kalau soal pidato, dia punya bakat yang luar biasa. Beberapa tahun kemudian Mussolini kembali ke Italia. Kali ini namanya mulai dikenal di kalangan Partai Sosialis Italia. Ia menjadi wartawan dan kemudian dipercaya menjadi editor surat kabar resmi partai, yaitu Avanti. Lewat tulisan-tulisannya, ia menyerang pemerintah, mengkritik kaum kaya, dan membela hak-hak buruh. Gaya tulisannya keras, tajam, bahkan provokatif. Tidak butuh waktu lama sampai namanya menjadi salah satu tokoh muda paling terkenal dalam gerakan sosialis Italia. Kalau melihat perjalanan hidupnya sampai titik ini, hampir tidak ada orang yang akan menebak kalau Mussolini suatu hari nanti justru menjadi musuh terbesar kaum sosialis. Saat itu dia dikenal sebagai salah satu pendukung sosialisme paling vokal di Italia. Bahkan banyak yang percaya masa depan partai sosialis ada di tangannya. Tapi sejarah seringkali berjalan dengan cara yang aneh. Hanya dalam beberapa tahun, pria yang dulu berteriak menentang perang justru berubah menjadi orang yang mendorong Italia ikut berperang. Pria yang dulu mengaku memperjuangkan kaum buruh justru akan menciptakan ideologi baru yang kemudian dikenal dunia dengan satu nama, fasisme. Perubahan itu tidak terjadi karena kebetulan. Ada satu peristiwa besar yang membalik seluruh cara pandang Mussolini terhadap dunia. Peristiwa itu adalah Perang Dunia Pertama. Saat jutaan tentara mulai saling membunuh di parit-parit Eropa, Mussolini justru melihat sesuatu yang berbeda. Ia melihat perang bukan sebagai bencana, melainkan sebagai kesempatan. Kesempatan untuk membentuk bangsa yang kuat, menyatukan rakyat, dan merebut kekuasaan. Keputusan itulah yang nantinya mengubah hidupnya, mengubah Italia, dan pada akhirnya ikut mengubah sejarah dunia. Ketika Perang Dunia Pertama meledak pada tahun 1914, Italia sebenarnya belum langsung ikut bertempur. Negara itu masih mempertimbangkan apakah akan tetap netral atau bergabung dengan salah satu pihak yang sedang berperang. Di dalam Partai Sosialis Italia sendiri, hampir semua anggotanya menolak perang. Mereka menganggap perang hanyalah permainan para raja, bangsawan, dan pengusaha senjata yang membuat rakyat biasa menjadi korban. Awalnya Mussolini juga memiliki pandangan yang sama. Melalui surat kabar Avanti, ia menulis artikel-artikel yang menyerukan agar Italia tidak ikut terseret ke dalam konflik. Namun hanya dalam hitungan bulan, pandangannya berubah total. Mussolini mulai percaya bahwa perang justru bisa menjadi alat untuk membangun Italia yang lebih kuat. Menurutnya, negara-negara besar tidak akan lahir dari pidato atau rapat politik, tapi dari keberanian di medan perang. Ia juga melihat perang sebagai kesempatan bagi Italia untuk memperoleh wilayah baru dan meningkatkan harga dirinya di mata dunia. Pandangan ini langsung memicu kemarahan Partai Sosialis. Mereka menganggap Mussolini telah mengkhianati prinsip-prinsip yang selama ini diperjuangkannya. Akibatnya pada akhir tahun 1914, Mussolini resmi dikeluarkan dari Partai Sosialis Italia. Jabatan sebagai editor Avanti juga dicabut. Bagi sebagian orang, karir politiknya mungkin terlihat sudah tamat, tapi justru disinilah babak baru hidupnya dimulai. Setelah keluar dari partai, ia mendirikan surat kabar baru bernama Il Popolo di Italia. Lewat media inilah ia mulai menyebarkan gagasan-gagasan yang nantinya berkembang menjadi ideologi fasisme. Ketika Italia akhirnya ikut berperang pada tahun 1915, Mussolini tidak hanya mendukung dari balik meja redaksi, ia mendaftarkan diri sebagai tentara. Selama bertugas di garis depan, ia menyaksikan ribuan tentara gugur, melihat disiplin militer yang sangat keras, dan merasakan bagaimana rasa kebersamaan di antara para prajurit bisa mengalahkan perbedaan kelas sosial. Pengalaman ini semakin memperkuat keyakinannya bahwa bangsa yang kuat membutuhkan disiplin, persatuan, dan kepemimpinan yang tegas. Pada tahun 1917, Mussolini mengalami kecelakaan ketika mortir meledak saat latihan. Ledakan itu melukai tubuhnya sehingga ia harus dipulangkan dari dinas militer. Meski masa tugasnya tidak terlalu lama, pengalaman sebagai tentara menjadi salah satu fondasi penting dalam cara berpikirnya. Setelah kembali ke dunia sipil, ia tidak lagi berbicara tentang perjuangan kelas seperti kaum sosialis. Kini ia lebih sering berbicara tentang kebesaran bangsa, kejayaan Italia, dan pentingnya memiliki pemimpin yang kuat. Masalahnya kondisi Italia setelah perang memang sedang kacau balau. Meskipun berada di pihak pemenang, rakyat Italia merasa negaranya tidak memperoleh keuntungan sebesar yang dijanjikan. Banyak veteran perang pulang tanpa pekerjaan, inflasi melonjak, harga kebutuhan pokok naik, demonstrasi buruh terjadi di mana-mana. Pabrik diduduki para pekerja, petani mulai merebut lahan milik tuan tanah. Di berbagai kota bentrokan politik hampir menjadi pemandangan sehari-hari. Banyak orang mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah yang dianggap lemah dan tidak mampu mengendalikan situasi. Mussolini melihat kekacauan ini sebagai peluang emas. Meski ia tidak sepenuhnya setuju dengan Mussolini, ia tetap menganggap Mussolini sebagai pemimpin yang
Pada tanggal 23 Maret 1919, ia mendirikan sebuah organisasi baru bernama Fasci Italiani di Combattimento. Awalnya anggotanya hanya sedikit, kebanyakan mantan tentara, nasionalis, dan orang-orang yang kecewa terhadap pemerintah. Organisasi ini belum memiliki ideologi yang benar-benar matang. Namun ada satu pesan yang terus diulang oleh Mussolini. Italia membutuhkan pemimpin yang berani bertindak, bukan politisi yang hanya pandai berdebat di parlemen. Dari sinilah istilah fasisme mulai dikenal. Kata fasci berasal dari fasces, simbol Romawi kuno berupa seikat batang kayu yang diikat mengelilingi sebuah kapak. Dalam tradisi Romawi, simbol itu melambangkan persatuan dan kekuasaan negara. Mussolini sengaja memilih simbol itu karena ingin menghubungkan gerakannya dengan kejayaan kekaisaran Romawi. Pesannya sederhana tapi kuat, satu batang kayu mudah dipatahkan, tapi kalau diikat menjadi satu, akan jauh lebih sulit dihancurkan. Bagi Mussolini, individu tidak lebih penting daripada negara. Semua orang harus tunduk pada kepentingan bangsa. Walaupun idenya mulai menarik perhatian, gerakan Mussolini masih tergolong kecil. Dalam pemilu 1919, kelompoknya mengalami kekalahan telak. Hampir tidak ada kursi yang berhasil mereka menangkan. Banyak orang menganggap gerakan ini akan segera hilang. Tapi sekali lagi, sejarah berjalan dengan cara yang tidak terduga. Mussolini sadar bahwa memenangkan suara rakyat lewat pemilu saja tidak cukup. Kalau ingin berkuasa, ia harus menguasai jalanan lebih dulu. Lalu muncullah kelompok yang kemudian dikenal sebagai Black Shirts. Mereka adalah organisasi paramiliter yang berisi para pendukung fanatik Mussolini. Secara resmi mereka mengaku menjaga ketertiban, tapi kenyataannya mereka sering menggunakan kekerasan untuk membungkam lawan politik. Kantor surat kabar sosialis diserang, serikat buruh dipukuli, pertemuan politik dibubarkan secara paksa. Banyak pejabat lokal memilih diam karena takut menjadi sasaran berikutnya. Sedikit demi sedikit rasa takut mulai menggantikan perdebatan politik, yang membuat situasi semakin rumit. Sebagian pengusaha besar, pemilik tanah, bahkan tokoh militer diam-diam mendukung Mussolini. Mereka melihat kaum sosialis semakin kuat dan khawatir Italia akan mengalami revolusi seperti Rusia pada tahun 1917. Di mata mereka Mussolini mungkin keras, tapi setidaknya ia mampu mengendalikan kelompok kiri yang dianggap mengancam stabilitas negara. Dukungan finansial dan politik pun mulai mengalir kepada gerakannya. Memasuki tahun 1922, pengaruh Mussolini berkembang sangat cepat. Black Shirts kini hadir di berbagai wilayah Italia. Pemerintah pusat terlihat semakin lemah. Demonstrasi, pemogokan, dan bentrokan politik tidak kunjung berhenti. Di tengah kekacauan itu, Mussolini mengambil langkah paling berani dalam hidupnya. Ia mengumumkan rencana March on Rome atau pawai menuju Roma. Ribuan pendukungnya bergerak menuju ibu kota dengan tujuan menekan pemerintah agar menyerahkan kekuasaan. Yang menarik, Mussolini sendiri sebenarnya tidak ikut berjalan bersama massa sepanjang perjalanan. Ia menunggu perkembangan situasi dari tempat yang lebih aman sambil bersiap melarikan diri ke Swiss jika rencananya gagal. Ini menunjukkan bahwa di balik pidato-pidatonya yang berapi-api, Mussolini juga sangat berhitung soal resiko. Ia tahu kapan harus tampil berani dan kapan harus menjaga keselamatan dirinya sendiri. Saat ribuan Black Shirts mendekati Roma, Perdana Menteri Italia meminta Raja Victor Emmanuel III menetapkan keadaan darurat dan mengerahkan tentara untuk membubarkan mereka. Secara jumlah dan persenjataan, tentara kerajaan sebenarnya jauh lebih kuat daripada pasukan Mussolini. Kalau Raja memberi perintah, kemungkinan besar pawai itu bisa dihentikan hanya dalam hitungan jam. Tapi keputusan yang diambil sang Raja justru mengubah sejarah. Ia menolak menandatangani perintah itu. Khawatir Italia akan terjerumus ke perang saudara, Raja Victor Emmanuel III akhirnya memilih jalan lain. Pada 30 Oktober 1922, ia memanggil Mussolini ke Roma dan secara resmi menunjuknya sebagai Perdana Menteri Italia. Usianya saat itu baru 39 tahun. Dalam semalam, orang yang beberapa tahun sebelumnya dipecat dari Partai Sosialis, kini menjadi kepala pemerintahan sebuah negara. Tapi satu hal yang sering disalahpahami adalah ini. Mussolini belum menjadi diktator. Secara hukum, Italia masih merupakan kerajaan dengan parlemen dan konstitusi. Namun jabatan Perdana Menteri hanyalah langkah pertama. Mussolini belum puas. Ia tidak ingin sekedar memimpin pemerintahan. Ia ingin menguasai seluruh Italia tanpa ada seorang pun yang bisa menentangnya. Dan untuk mencapai tujuan itu, ia akan mulai menghancurkan demokrasi sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya, hampir tidak ada lagi yang berani berkata tidak kepada seorang pria yang kini dipanggil dengan satu gelar baru, Il Duce, atau Sang Pemimpin. Ketika Benito Mussolini resmi menjadi Perdana Menteri Italia pada tahun 1922, sebenarnya ia belum memiliki kekuasaan mutlak. Banyak orang sekarang mengira sejak hari pertama ia langsung menjadi diktator, padahal kenyataannya tidak begitu.
Italia masih memiliki parlemen, masih ada partai-partai politik, masih ada kebebasan pers meski mulai dibatasi, dan secara resmi negara itu tetap dipimpin oleh Raja Victor Emmanuel III. Mussolini sadar betul bahwa kalau ia mencoba merebut semua kekuasaan sekaligus, kemungkinan besar akan muncul perlawanan besar. Jadi ia memilih cara yang jauh lebih halus. Demokrasi tidak dihancurkan dalam semalam, tetapi dipreteli sedikit demi sedikit sampai akhirnya tidak ada lagi yang tersisa. Beberapa bulan pertama pemerintahannya, Mussolini berusaha membangun citra sebagai pemimpin yang mampu mengembalikan ketertiban. Ia memanfaatkan rasa lelah masyarakat terhadap kekacauan politik yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Pemogokan buruh mulai ditekan, bentrokan antar kelompok politik berkurang, walaupun sebagian besar karena lawan-lawan politiknya dipukul mundur oleh Black Shirts. Banyak pengusaha mulai mendukung pemerintahan baru karena mereka melihat situasi ekonomi menjadi lebih stabil dibanding beberapa tahun sebelumnya. Di mata sebagian rakyat, Mussolini tampak seperti orang yang akhirnya mampu membuat negara berjalan lagi. Tetapi di balik citra itu, kekuasaan perlahan dipusatkan ke tangannya. Salah satu langkah penting adalah disahkannya Acerbulo pada tahun 1923. Undang-undang ini mengubah sistem pemilu Italia. Isinya sederhana tetapi dampaknya luar biasa. Partai yang memperoleh suara terbanyak selama melewati ambang batas tertentu, otomatis akan mendapatkan mayoritas kursi di parlemen. Artinya meskipun selisih suara tidak terlalu besar, partai pemenang bisa menguasai hampir seluruh pemerintahan. Pemilu tahun 1924 pun digelar. Hasilnya, partai fasis memenangkan mayoritas kursi. Namun kemenangan ini langsung dipertanyakan. Banyak laporan menyebut adanya intimidasi, ancaman dari Black Shirts, hingga berbagai bentuk kecurangan terhadap lawan politik. Salah satu orang yang paling vokal mengkritik hasil pemilu adalah seorang anggota parlemen bernama Giacomo Matteotti. Matteotti secara terbuka menuduh partai fasis memenangkan pemilu melalui kekerasan. Ia menyampaikan pidato panjang di parlemen yang membongkar berbagai dugaan kecurangan. Tapi hanya beberapa hari setelah pidato itu, Matteotti tiba-tiba menghilang. Tidak lama kemudian, jasadnya ditemukan dalam kondisi terbunuh. Penyelidikan mengarah kepada anggota Black Shirts yang memiliki hubungan dengan rezim Mussolini. Pembunuhan Matteotti menjadi krisis politik terbesar yang pernah dihadapi oleh Mussolini. Banyak orang mengira karirnya sudah selesai. Oposisi keluar dari parlemen sebagai bentuk protes. Sebagian pejabat bahkan berharap Raja Victor Emmanuel III akan memecat Mussolini. Tapi hal itu tidak pernah terjadi. Sang raja tetap mempertahankan Mussolini sebagai Perdana Menteri. Keputusan inilah yang kemudian dianggap banyak sejarawan sebagai salah satu titik balik paling penting dalam sejarah Italia. Setelah berhasil melewati krisis itu, Mussolini justru semakin berani. Pada awal tahun 1925, ia menyampaikan pidato di parlemen yang pada dasarnya menegaskan bahwa dirinya siap memikul seluruh tanggung jawab politik atas apa yang terjadi. Sejak saat itu, pemerintahan Italia berubah semakin otoriter. Partai-partai oposisi dibubarkan, surat kabar yang mengkritik pemerintah ditutup, kebebasan berbicara pun semakin dibatasi. Orang-orang yang dianggap berbahaya bagi negara mulai ditangkap atau diasingkan. Untuk menjaga kekuasaannya, Mussolini membentuk polisi rahasia yang dikenal sebagai OVRA. Tugas mereka bukan hanya menangkap lawan politik, tetapi juga mengawasi masyarakat. Surat bisa dibuka, telepon bisa disadap, tetangga bisa melaporkan tetangganya sendiri. Rasa takut perlahan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang memilih diam bukan karena setuju, tetapi karena takut. Di sisi lain, propaganda dijalankan secara besar-besaran. Foto dan wajah Mussolini muncul hampir di mana-mana. Poster, koran, radio, hingga film berita di bioskop terus menampilkan dirinya sebagai pemimpin yang tidak pernah salah. Ia digambarkan sebagai pekerja keras, atletis, pemberani, bahkan seolah mampu melakukan apa saja. Ada foto dirinya sedang memanen gandum, mengendarai traktor, menunggang kuda, bermain ski, hingga menerbangkan pesawat. Tujuannya sederhana, yaitu untuk membangun citra bahwa Italia memiliki pemimpin yang luar biasa. Mussolini juga sangat memahami pentingnya simbol dan penampilan. Ia hampir selalu tampil dengan seragam militer, dagu sedikit terangkat, tatapan lurus ke depan, dan ekspresi wajah yang tegas. Gaya ini kemudian menjadi ciri khasnya. Bahkan ketika berbicara di depan umum, ia sering berhenti beberapa detik hanya untuk menatap kerumunan sebelum kembali berpidato. Semua gerakan itu sebenarnya sudah dipikirkan dengan matang agar meninggalkan kesan kuat di mata rakyat. Di bidang ekonomi, Mussolini memperkenalkan sistem yang disebut negara korporatis. Gagasannya adalah mengurangi konflik antara buruh dan pengusaha dengan menempatkan keduanya di bawah pengawasan negara. Secara teori terdengar menarik, namun dalam praktiknya, serikat-serikat buruh yang independen dibubarkan dan diganti dengan organisasi yang dikendalikan oleh pemerintah. Akibatnya buruh kehilangan banyak kebebasan untuk menyampaikan tuntutan mereka. Meski begitu, tidak semua kebijakannya gagal. Pemerintah membangun jalan raya baru, memperluas jaringan kereta api, mengeringkan rawa-rawa yang sebelumnya menjadi sumber penyakit malaria, serta menjalankan berbagai proyek infrastruktur.
Program-program ini membuat banyak rakyat benar-benar percaya bahwa Mussolini sedang membawa Italia menuju masa depan yang lebih baik. Tidak sedikit yang memujinya sebagai pemimpin yang akhirnya mampu membuat negara bergerak maju setelah bertahun-tahun dilanda kehancuran. Hubungannya dengan gereja Katolik juga berubah drastis. Sejak penyatuan Italia pada abad ke-19, hubungan antara pemerintah Italia dan Vatikan sebenarnya cukup tegang. Mussolini melihat konflik ini sebagai masalah yang harus diselesaikan. Pada tahun 1929, ia menandatangani perjanjian Lateran dengan Tahta Suci. Melalui perjanjian itu, Vatikan diakui sebagai negara merdeka, sementara gereja Katolik mengakui kerajaan Italia. Kesepakatan ini membuat popularitas Mussolini semakin meningkat, karena ia dianggap berhasil menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun. Semakin lama berkuasa, ambisi Mussolini juga semakin besar. Ia mulai berbicara tentang kejayaan Kekaisaran Romawi dan mimpi menjadikan Italia sebagai kekuatan besar dunia. Menurutnya, Italia tidak cukup hanya menjadi negara yang stabil. Italia harus disegani, ditakuti, dan memiliki wilayah jajahan seperti Inggris maupun Perancis. Mimpi inilah yang nantinya mendorongnya mengambil keputusan-keputusan yang semakin berbahaya. Di saat yang sama, di sebelah utara Italia, seorang politikus dari Jerman mulai memperhatikan setiap langkah Mussolini. Pria itu mengagumi cara Mussolini merebut kekuasaan, memanfaatkan propaganda, dan mengubah demokrasi menjadi pemerintahan satu partai. Pria itu adalah Adolf Hitler. Beberapa tahun lagi hubungan keduanya akan semakin dekat, dan persahabatan dua diktator ini pada akhirnya akan menyeret Eropa ke dalam perang terbesar dalam sejarah umat manusia. Setelah berhasil menguasai Italia, Mussolini mulai merasa bahwa dirinya bukan lagi sekedar Perdana Menteri. Ia ingin dikenang sebagai orang yang mengembalikan kejayaan bangsa Italia seperti zaman Kekaisaran Romawi dulu. Hampir di setiap pidatonya, ia selalu mengingatkan rakyat bahwa nenek moyang mereka pernah menguasai hampir seluruh laut Mediterania. Menurutnya, Italia modern harus kembali menjadi negara yang ditakuti dunia. Bukan cuma kuat di dalam negeri, tapi juga disegani di luar negeri. Tapi masalahnya mimpi sebesar itu tidak bisa diwujudkan hanya dengan pidato. Mussolini butuh kemenangan militer. Di tahun-tahun awal kekuasaannya, Mussolini memang terlihat berhasil membangun citra Italia sebagai negara yang sedang bangkit. Berbagai proyek pembangunan terus berjalan, jalan raya diperluas, jalur kereta diperbaiki, dan berbagai bangunan megah mulai menghiasi kota-kota besar. Media pemerintah terus memberitakan semua keberhasilan itu setiap hari, seolah-olah tidak ada satupun kebijakan Mussolini yang gagal. Kalau ada masalah ekonomi, pers menyalahkan musuh-musuh Italia. Anak-anak sekolah pun mulai diajarkan untuk memuji negara dan menghormati Mussolini. Di kelas, mereka belajar bahwa Mussolini adalah pemimpin yang membawa Italia menuju masa depan. Organisasi pemuda dibentuk agar sejak kecil anak-anak terbiasa dengan disiplin militer. Mereka diajarkan baris berbaris, memakai seragam, mengikuti upacara, bahkan menyanyikan lagu-lagu yang memuji negara. Tujuannya jelas, Mussolini ingin membentuk generasi baru yang tumbuh dengan satu keyakinan, negara selalu benar dan pemimpin harus dipatuhi. Meski propaganda berjalan sangat efektif, kenyataan ekonomi Italia sebenarnya tidak seindah yang digambarkan oleh pemerintah. Negara ini masih kekurangan bahan baku penting seperti batu bara, minyak bumi, dan biji besi. Industrinya juga belum mampu menyaingi Inggris, Perancis, atau Jerman. Namun Mussolini tidak mau Italia terus dipandang sebagai negara kelas 2. Ia percaya bahwa solusi terbaik adalah memperluas wilayah dan menguasai sumber daya dari negara lain. Dengan kata lain, Italia membutuhkan koloni baru. Target pertamanya adalah Ethiopia. Saat itu Ethiopia merupakan salah satu dari sedikit negara di Afrika yang masih mempertahankan kemerdekaannya. Ironisnya, Italia pernah mencoba menaklukkan Ethiopia pada tahun 1896, tetapi justru mengalami kekalahan memalukan dalam pertempuran Adwa. Kekalahan itu menjadi luka besar bagi harga diri Italia. Hampir 40 tahun kemudian, Mussolini ingin menghapus rasa malu itu. Pada Oktober 1935, pasukan Italia mulai menginvasi Ethiopia. Secara teknologi militer, perbedaan kekuatan kedua negara sangat jauh. Italia memiliki tank, artileri berat, pesawat tempur, hingga senjata kimia, sementara sebagian besar pasukan Ethiopia masih menggunakan persenjataan yang jauh lebih sederhana. Dalam beberapa operasi, militer Italia juga menggunakan gas mustard, senjata kimia yang saat itu sebenarnya sudah dikecam oleh masyarakat internasional. Serangan itu menyebabkan banyak korban, baik dari kalangan militer maupun warga sipil. Liga Bangsa-Bangsa mengecam tindakan Italia dan menjatuhkan sanksi ekonomi. Tapi sanksi itu tidak terlalu efektif. Banyak negara masih enggan mengambil tindakan yang benar-benar keras karena khawatir justru mendorong Mussolini semakin dekat dengan Jerman. Dan memang itulah yang kemudian terjadi.
Pada Mei 1936, ibu kota Ethiopia berhasil direbut. Kaisar Haile Selassie terpaksa meninggalkan negaranya dan kemudian berpidato di hadapan Liga Bangsa-Bangsa, memperingatkan dunia bahwa jika agresi seperti ini dibiarkan, maka perang yang lebih besar hanya tinggal menunggu waktu. Pidato itu kini dikenang sebagai salah satu peringatan paling terkenal sebelum meletusnya Perang Dunia Kedua. Bagi Mussolini, kemenangan di Ethiopia menjadi alat propaganda yang luar biasa. Ia mengumumkan bahwa Italia telah memiliki kekaisaran baru. Surat kabar memuat foto-foto tentara yang dilulukan sebagai pahlawan. Rakyat diajak percaya bahwa Italia akhirnya kembali menjadi kekuatan besar dunia. Popularitas Mussolini pun mencapai salah satu titik tertingginya. Di saat yang hampir bersamaan, seorang pemimpin lain di Eropa sedang naik daun. Namanya Adolf Hitler. Sebenarnya hubungan Mussolini dan Hitler pada awalnya tidak terlalu akrab. Bahkan ketika Hitler pertama kali berkuasa pada tahun 1933, Mussolini sempat meremehkannya. Ia menganggap Hitler hanyalah politikus Jerman yang terlalu berlebihan dalam pidatonya. Mussolini juga khawatir Jerman akan mengancam kemerdekaan Austria, negara yang saat itu menjadi penyangga penting bagi Italia. Namun hubungan itu berubah setelah Italia semakin diisolasi akibat invasi Ethiopia. Karena banyak negara barat menjauh, Mussolini mulai mencari teman baru. Hitler melihat kesempatan ini dan segera mendekati Italia. Keduanya ternyata memiliki banyak kesamaan. Sama-sama anti komunisme, sama-sama mengagungkan nasionalisme, sama-sama menggunakan propaganda secara besar-besaran, dan sama-sama percaya bahwa negara membutuhkan pemimpin yang kuat. Pada tahun 1936, hubungan kedua negara semakin erat melalui kerjasama yang kemudian dikenal sebagai Poros Roma-Berlin. Istilah poros sendiri diperkenalkan oleh Mussolini untuk menggambarkan bahwa Eropa nantinya akan berputar di sekitar hubungan Italia dan Jerman. Beberapa tahun kemudian, Jepang ikut bergabung, sehingga lahirlah blok yang dikenal sebagai Poros. Mussolini memang lebih dulu berkuasa dibanding Hitler, sehingga pada awalnya ia sering dipandang sebagai mentor politik bagi pemimpin Jerman itu. Hitler sendiri beberapa kali mengungkapkan kekagumannya terhadap cara Mussolini membangun negara satu partai dan memanfaatkan propaganda. Namun seiring berjalannya waktu, keadaan mulai berbalik. Kekuatan industri dan militer Jerman berkembang jauh lebih cepat daripada Italia. Perlahan-lahan, justru Mussolini yang mulai mengikuti langkah Hitler. Pada tahun 1938, Italia juga mulai menerapkan undang-undang rasial yang membatasi hak-hak warga Yahudi di Italia. Banyak sejarawan menilai kebijakan ini dipengaruhi oleh semakin dekatnya hubungan politik antara Mussolini dan Hitler. Meski kebijakan anti-Yahudi di Italia tidak identik dengan kebijakan Nazi di Jerman, aturan itu tetap penting menjadi bagian dari perubahan arah rezim fasis Italia menjelang Perang Dunia Kedua. Setelah Ethiopia, Mussolini kembali memperluas wilayahnya dengan menduduki Albania pada tahun 1939. Hampir tanpa perlawanan berarti, Albania jatuh ke tangan Italia. Kemenangan ini kembali dipakai sebagai bahan propaganda bahwa kekaisaran Italia sedang bangkit. Tapi di balik semua parade militer dan pidato kemenangan itu, ada satu masalah yang terus disembunyikan. Ekonomi Italia mulai kewalahan, anggaran militer membengkak, industri belum siap menghadapi perang besar, dan persenjataan Italia masih tertinggal dibanding negara-negara besar lainnya. Sayangnya Mussolini terlalu percaya diri untuk mengakuinya. Ia yakin perang besar di Eropa sudah tidak bisa dihindari, dan ia tidak ingin Italia hanya menjadi penonton. Ketika Jerman mulai menyerbu Polandia pada September 1939 dan memicu Perang Dunia Kedua, Mussolini awalnya masih menunggu. Tapi semakin banyak kemenangan yang diraih Jerman, semakin besar pula godaan untuk ikut masuk ke dalam perang. Ia takut kalau Italia terlambat bergabung, maka ketika perang selesai nanti negaranya tidak akan mendapatkan apa-apa. Keputusan itulah yang nantinya menjadi awal dari kehancuran. Sebab perang yang dibayangkan Mussolini akan selesai dalam hitungan bulan, justru berubah menjadi bencana yang menghancurkan Italia, meruntuhkan kekuasaannya, dan mengakhiri mimpi besarnya untuk menghidupkan kembali kekaisaran Romawi. Ketika Jerman menyerbu Polandia pada 1 September 1939, Perang Dunia Kedua resmi dimulai. Anehnya, meskipun sudah menjalin hubungan erat dengan Hitler, Mussolini tidak langsung ikut bertempur. Alasannya sebenarnya cukup sederhana. Ia tahu kondisi militernya belum siap, persediaan bahan bakar terbatas, industri senjata belum mampu memenuhi kebutuhan perang besar, dan ekonomi Italia masih kesulitan menanggung biaya ekspansi yang sudah dilakukan di Ethiopia dan Albania. Di depan publik, Mussolini tetap berbicara penuh percaya diri. Tapi di balik layar, ia sadar Italia belum berada dalam posisi yang ideal untuk berperang. Beberapa bulan pertama perang justru dipenuhi kemenangan Jerman. Polandia jatuh dengan cepat, Denmark dan Norwegia berhasil diduduki, lalu Belanda, Belgia, hingga Prancis menyusul dalam waktu singkat. Hampir seluruh Eropa terkejut melihat kecepatan pasukan Jerman. Hitler tampak seperti tidak bisa dihentikan. Mussolini mulai khawatir.
Kalau perang selesai terlalu cepat, Italia mungkin tidak akan mendapat wilayah baru karena tidak ikut berjuang sejak awal. Akhirnya pada 10 Juni 1940, Mussolini mengumumkan bahwa Italia resmi menyatakan perang terhadap Inggris dan Perancis. Dari balkon Palazzo Venezia di Roma, ia berpidato di hadapan ribuan pendukungnya. Dengan gaya khasnya yang penuh semangat, ia meyakinkan rakyat bahwa kemenangan sudah di depan mata. Menurutnya, perang hanya akan berlangsung sebentar dan Italia akan memperoleh keuntungan besar. Banyak orang yang hadir saat itu bersorak gembira. Mereka percaya negaranya sedang menuju masa kejayaan. Namun kenyataan di medan perang berkata lain. Tentara Italia memang berjumlah besar, tapi perlengkapannya tertinggal dibanding banyak negara lain. Tank-tank Italia lebih ringan, persenjataannya kurang memadai, dan koordinasi antar pasukan sering kali buruk. Banyak prajurit juga dikirim ke medan tempur dengan perlengkapan yang tidak sesuai. Di beberapa front, mereka bahkan kekurangan kendaraan, radio komunikasi, dan logistik dasar. Semangat saja ternyata tidak cukup untuk memenangkan perang modern. Salah satu kegagalan paling awal terjadi di Afrika Utara. Pasukan Italia yang bergerak dari Libya menuju Mesir awalnya sempat maju beberapa puluh kilometer, tapi Inggris segera melakukan serangan balasan melalui Operation Compass pada akhir 1940. Hasilnya benar-benar memalukan bagi Italia. Puluhan ribu tentara Italia ditawan hanya dalam waktu beberapa bulan. Sejumlah wilayah penting juga jatuh ke tangan Inggris. Situasi menjadi sangat buruk hingga Hitler terpaksa mengirim bantuan berupa Afrika Korps di bawah komando Jenderal Erwin Rommel. Tanpa bantuan Jerman, kemungkinan besar kekalahan Italia di Afrika akan terjadi jauh lebih cepat. Belum selesai masalah di Afrika, Mussolini membuat keputusan lain yang kembali menjadi bumerang. Pada Oktober 1940, tanpa memberitahu Hitler lebih dulu, ia memerintahkan invasi ke Yunani melalui Albania. Mussolini ingin membuktikan bahwa Italia juga mampu meraih kemenangan besar tanpa bantuan Jerman. Ia menganggap Yunani akan jatuh dalam waktu singkat. Yang terjadi justru kebalikannya. Pasukan Yunani memberikan perlawanan yang jauh lebih kuat dari perkiraan. Tentara Italia dipukul mundur hingga kembali masuk ke wilayah Albania. Cuaca musim dingin yang ekstrim membuat keadaan semakin kacau. Logistik berantakan, moral pasukan menurun, dan operasi militer berubah menjadi kegagalan besar. Lagi-lagi Hitler harus turun tangan. Pada awal 1941, Jerman melancarkan invasi ke Yugoslavia dan Yunani untuk menyelamatkan sekutunya. Operasi itu memang berhasil, tetapi membuat Jerman harus mengalihkan perhatian dan sumber daya ke Balkan sebelum akhirnya menyerbu Uni Soviet. Sampai sekarang masih diperdebatkan apakah keterlambatan ini ikut memengaruhi jalannya perang di front timur. Seiring berjalannya waktu, hubungan Mussolini dan Hitler juga berubah. Kalau pada awal 1930-an Hitler sering memandang Mussolini sebagai tokoh yang dikaguminya, kini situasinya berbalik. Jerman menjadi kekuatan dominan, sedangkan Italia semakin bergantung pada bantuan militer Berlin. Dalam berbagai pertemuan, Mussolini mulai terlihat lebih banyak mengikuti keputusan Hitler daripada mengambil inisiatif sendiri. Posisi Italia di dalam blok poros semakin lemah. Sementara itu rakyat Italia mulai merasakan dampak perang secara langsung. Serangan udara sekutu menghantam kota-kota besar, pabrik-pabrik menjadi sasaran bom, persediaan makanan menurun, harga kebutuhan pokok terus naik. Banyak keluarga kehilangan anggota keluarganya yang bertugas di medan perang. Propaganda pemerintah masih terus berbicara soal kemenangan, tetapi kenyataan yang dilihat rakyat setiap hari justru semakin jauh dari pidato-pidato Mussolini. Tahun 1943 menjadi titik balik yang tidak bisa lagi ditutupi. Pada bulan Juli, pasukan sekutu mendarat di Pulau Sisilia melalui Operation Husky. Invasi ini membuktikan bahwa wilayah Italia sendiri kini menjadi medan perang. Kepercayaan para pejabat tinggi terhadap Mussolini mulai runtuh. Banyak tokoh partai fasis yang sebelumnya setia, kini mulai berpikir bahwa satu-satunya cara menyelamatkan Italia adalah menyingkirkan Benito Mussolini. Pada malam 24 Juli 1943, Dewan Agung Fasis mengadakan sidang yang berlangsung hingga dini hari. Untuk pertama kalinya sejak rezim fasis berdiri, mayoritas anggota Dewan memilih mendukung mosi yang pada dasarnya mencabut kekuasaan Mussolini. Keesokan harinya, Mussolini dipanggil menghadap Raja Victor Emmanuel III. Ia mungkin mengira pertemuan itu hanya membahas situasi perang, tapi sesampainya di sana, sang raja justru mengatakan bahwa dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala pemerintahan. Tidak lama setelah keluar dari istana, Mussolini langsung ditangkap oleh aparat kerajaan. Hampir tidak ada perlawanan. Orang yang selama lebih dari 20 tahun memerintah Italia dengan tangan besi, kini kehilangan kekuasaan hanya dalam hitungan menit. Berita penangkapannya segera menyebar ke seluruh negeri. Banyak warga yang turun ke jalan merobohkan patung, membakar simbol-simbol fasis, dan merayakan berakhirnya pemerintahan yang telah menguasai Italia selama 2 dekade. Namun kisah Mussolini ternyata belum selesai. Hitler sama sekali tidak berniat membiarkan sekutunya menghabiskan sisa hidup di penjara. Baginya, jatuhnya Mussolini bukan hanya masalah Italia, tetapi juga ancaman bagi seluruh blok poros. Karena itu Hitler segera memerintahkan salah satu operasi penyelamatan paling berani dalam Perang Dunia Kedua. Operasi itu berhasil membebaskan Mussolini dari tempat penahanannya di puncak pegunungan Gran Sasso tanpa melepaskan satu tembakan pun. Dunia kembali dibuat terkejut. Orang yang baru saja dianggap tamat, tiba-tiba muncul lagi di hadapan publik.
Namun kali ini semuanya sudah berbeda. Mussolini memang bebas, tetapi ia bukan lagi penguasa Italia. Kekuasaan yang dulu begitu besar kini hanya tinggal bayangan, dan babak terakhir hidupnya akan jauh lebih tragis daripada siapapun yang pernah ia bayangkan. Ketika pasukan komando Jerman berhasil membebaskan Mussolini dari penahanannya di Gran Sasso pada September 1943, banyak orang mengira ia akan kembali memimpin Italia seperti sebelumnya. Operasi itu sendiri benar-benar spektakuler, dipimpin oleh pasukan khusus Jerman. Mereka mendarat menggunakan pesawat layang di puncak pegunungan tempat Mussolini ditahan. Hampir tidak ada baku tembak. Para penjaga memilih menyerah daripada mempertaruhkan nyawa tahanan mereka. Dalam hitungan menit, Mussolini diterbangkan keluar dari lokasi dan dibawa menemui Adolf Hitler. Hitler menyambut sekutunya dengan hangat, tapi sebenarnya sejak saat itu Mussolini bukan lagi pemimpin yang bebas mengambil keputusan. Hitler tahu Italia sudah hampir kalah, karena itu ia mendirikan sebuah pemerintahan baru di wilayah Italia Utara yang masih diduduki Jerman. Pemerintahan itu dikenal sebagai Republik Sosial Italia, atau sering juga disebut Republik Salo, karena pusat pemerintahannya berada di kota Salo, di tepi Danau Garda. Secara resmi Mussolini kembali menjadi kepala negara, tapi kenyataannya hampir semua keputusan penting tetap berada di tangan Jerman. Banyak sejarawan menggambarkan Republik Salo sebagai negara boneka. Tentara Jerman menguasai wilayahnya, ekonomi bergantung pada Berlin, dan kebijakan militernya pun sangat dipengaruhi oleh Hitler. Mussolini sendiri mulai terlihat jauh lebih berbeda dibanding beberapa tahun sebelumnya. Wajahnya tampak lebih tua, tubuhnya semakin kurus, dan semangatnya tidak lagi seperti ketika berpidato di balkon Palazzo Venezia. Orang yang dulu penuh percaya diri, kini terlihat seperti sedang menjalankan tugas yang sebenarnya sudah tidak lagi ia yakini. Sementara itu, perang semakin mendekati akhir. Sekutu terus bergerak dari selatan menuju utara Italia. Di berbagai daerah, kelompok-kelompok partisan atau pejuang perlawanan semakin aktif menyerang pasukan Jerman maupun pendukung fasis. Jalur kereta api disabotase, pos militer diserang, dan pertempuran kecil terjadi hampir setiap hari. Italia praktis berubah menjadi medan perang sekaligus perang saudara. Sesama warga Italia kini saling bertempur karena berada di pihak yang berbeda. Di sisi lain, Jerman juga mulai mengalami kekalahan di berbagai front. Setelah gagal mengalahkan Uni Soviet dan terus terdesak oleh sekutu di barat, sudah jelas bahwa kekalahan blok poros tinggal menunggu waktu. Mussolini menyadari situasi ini, namun pilihan yang dimilikinya semakin sedikit. Ia tidak lagi memiliki kekuatan militer untuk membalikkan keadaan, dan banyak pendukung lamanya sudah meninggalkannya. Pada akhir April 1945, ketika pasukan sekutu semakin dekat ke Italia Utara, Mussolini memutuskan melarikan diri. Bersama kekasihnya, Clara Petacci, serta sejumlah pejabat Republik Salo, ia mencoba menuju perbatasan Swiss. Harapannya sederhana, yaitu lolos dari Italia dan mungkin mencari perlindungan di tempat lain. Untuk menghindari dikenali, Mussolini bahkan mengenakan mantel dan helm tentara Jerman, lalu bergabung dengan iring-iringan kendaraan militer Jerman yang sedang bergerak ke utara. Rencana itu gagal. Pada tanggal 27 April 1945, rombongan itu dihentikan oleh kelompok partisan di dekat desa Dongo, di tepi Danau Como. Awalnya para partisan hanya memeriksa kendaraan satu persatu, tetapi ketika mereka melihat wajah seorang pria yang berusaha bersembunyi di antara tentara Jerman, mereka langsung mengenalinya. Pria itu adalah Benito Mussolini. Keesokan harinya, 28 April 1945, Mussolini dan Clara Petacci dibawa ke sebuah desa kecil bernama Giulino di Mezzagra. Di sana keduanya dieksekusi oleh regu partisan. Sampai hari ini masih ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan sejarawan mengenai detail menit-menit terakhir eksekusi itu, termasuk siapa yang melepaskan tembakan pertama. Namun yang tidak diperdebatkan adalah hasil akhirnya. Benito Mussolini meninggal pada usia 61 tahun. Orang yang selama lebih dari 2 dekade memimpin Italia akhirnya tewas tanpa pengadilan. Tetapi kisahnya belum benar-benar berakhir. Jenazah Mussolini, Clara Petacci, dan beberapa tokoh fasis lainnya kemudian dibawa ke kota Milan. Di sana jasad mereka diletakkan di Piazza Loreto, sebuah alun-alun yang memiliki makna simbolis. Setahun sebelumnya, di tempat yang sama, pasukan fasis mengeksekusi sejumlah anggota gerakan perlawanan. Kini, sejarah seolah berbalik arah. Kerumunan warga segera memenuhi lokasi. Banyak yang meluapkan kemarahan yang selama bertahun-tahun mereka pendam. Jenazah Mussolini dipukuli, dilempari berbagai benda, diludahi, bahkan akhirnya digantung terbalik di rangka sebuah pom bensin bersama beberapa jenazah lainnya. Foto-foto peristiwa itu dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dan menjadi salah satu gambar paling terkenal dalam sejarah abad ke-20. Bagi banyak orang Italia, pemandangan itu melambangkan berakhirnya rezim fasis yang telah membawa negara mereka ke dalam perang dan kehancuran. Hanya 2 hari setelah kematian Mussolini, Adolf Hitler bunuh diri di Berlin. Dalam hitungan minggu, Jerman menyerah tanpa syarat. Perang Dunia Kedua di Eropa pun berakhir.
Dua tokoh yang selama bertahun-tahun menjadi simbol blok poros, akhirnya tumbang hampir bersamaan. Sampai sekarang, Benito Mussolini tetap menjadi salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah dunia. Ada yang mempelajari dirinya karena ingin memahami bagaimana seorang politikus bisa mengubah demokrasi menjadi kediktatoran. Ada pula yang meneliti bagaimana propaganda dapat membentuk opini jutaan orang selama bertahun-tahun. Apapun sudut pandangnya, satu hal yang sulit dibantah. Perjalanan hidup Mussolini membuktikan bahwa kekuasaan bisa diraih dengan sangat cepat. Tetapi ketika mulai dibangun di atas rasa takut, kekerasan, dan perang, kejatuhannya seringkali datang dengan cara yang sama kerasnya. Dan dari desa kecil bernama Predapio, hingga akhir hidupnya di sebuah desa di tepi Danau Como, kisah Benito Mussolini menjadi salah satu pelajaran paling penting tentang bagaimana ambisi seorang manusia mampu mengubah arah sejarah sebuah negara, bahkan dunia. Jika kamu merasa kisah ini penting untuk terus diingat, bantu kami menyebarkannya. Suaramu adalah bagian dari kisah itu sendiri.